Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau ini selalu mendampingi hidup kami, bersama kami, bahkan tinggal dalam hati kami yang berdosa dan lemah ini. Sungguh mengagumkan keinginan dan kerinduan hatimu, supaya kami jangan sesat dan supaya kami sampai kembali kepadamu. Bantu kami ya Bapa untuk setia mendengarkan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, dalam bacaan pertama kita akan mendengarkan bagaimana wanita-wanita menerima kabar gembira. Paulus datang ke Filipi dan di sana dia bertemu dengan seorang wanita pedagang kain ungu. Dan berarti wanita itu yang bernama Lydia adalah termasuk orang yang kaya. Dan dia terbuka terhadap sabda Allah. Ya, dan dia membujuk supaya Paulus tinggal bersama di rumahnya. Ya. Saya mau mengajak Anda untuk sejenak melihat, mengamati. Ya, kalau Anda perhatikan di banyak gereja, hampir di semua gereja, peranan wanita itu sangat signifikan. Sangat signifikan. Ya, daripada pria. Bahkan katakanlah di dalam budaya Batak ini para wanita jauh lebih bersemangat, bergairah dan banyak kegiatan dilakukan oleh para wanita. Sedangkan para pria kebanyakan ya ada banyak juga tetapi tidak melebihi para wanita. Lebih dominan peranan wanita di dalam gereja. Dan kita bisa lihat juga ketika Yesus ya, para rasul ya, tentu mengikuti Yesus, tapi ketika dalam penderitaan, para wanita lebih tangguh. Hanya Yohanes yang dampingi Yesus ketika Yesus dalam keadaan diperlakukan tidak adil dan disalibkan. Sedangkan para wanita justru jauh lebih banyak. Dan wanita lah yang mendapat kehormatan untuk menerima, melihat Yesus bangkit. Nah, pertanyaannya bukan bagaimana kita gereja ini mengembangkan diri dengan para wanita, itu nggak perlu diperhitungkan, tetapi bagaimana menurut saya para lelaki itu mendapatkan lebih bersemangat, lebih bergairah dalam hidup mereka. Ini tantangan besar terutama di dalam budaya Batak ya. Di dalam budaya Batak sejauh saya lihat memang kalau ada doa lingkungan, kalau ada doa rosario, kalau ada kegiatan gereja, para lelaki kurang daripada para wanita. Dan itulah panggilan kita, misi kita adalah bagaimana menaklukkan para lelaki. Saya kira ini suatu pertanyaan yang harus kita persiapkan dengan baik. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bacaan Injil hari ini menunjukkan kepada kita suatu yang bagi saya luar biasa. Bahwa Tuhan itu mau dekat dengan kita. Tuhan itu mau mendampingi kita. Tuhan itu bersama kita. Tuhan itu ingin supaya kita mendengarkan suaranya. Dan kita jangan tersesat dan akan seharusnya kembali kepada Sang Pencipta kembali. Di mana aku berada, di situ pun aku berada, kata Yesus. Nah, para saudara menjelang hari ini kita bisa melihat bahwa Yesus mengatakan, aku akan mengirim kepadamu Sang Penghibur, Sang Penolong dari Bapa. Ya, untuk mendampingi, untuk menjelaskan siapakah aku sebenarnya. Nah, disinilah kita melihat Allah Tritunggal Maha Kudus. Ya. Dan kita tahu Allah Tritunggal Maha Kudus ingin sungguh-sungguh Dia tinggal dalam hati kita, menemani kita, mendampingi kita. Maka Dia dalam pewahyuannya kepada Maria, Immanuel, aku akan menyebut anak ini Immanuel, Tuhan beserta kita. Ya, dan itulah panggilan utama Allah, hadir bersama kita, mendampingi kita. Dan menjelang pada Pentakosta ini Yesus mengatakan, aku akan memberikan Roh Kudus, Roh Penolong, Roh Penghibur kepadamu. Ya. Dan Roh-Nya lah yang akan menerangkan siapa Yesus sebenarnya. Luar biasa. Bagi saya yang paling penting adalah kita tidak sendirian. Kita tidak sendirian. Tuhan bersama kita. Mendampingi kita. Menguatkan kita, menyegarkan kita. Luar biasa. Maka mari saudaraku terkasih dalam Kristus. Kita mohon supaya kita dapat mengalami Kristus. Kehadiran Tuhan.
Dan tidak hanya mengalami kehadiran Tuhan, tapi mendengarkan kehendaknya dalam diri kita. Bukanlah yang gampang. Sekali lagi, mendengarkan suaranya dan melaksanakan apa yang dia inginkan bagi kita. Mendampingi kita. Ya, ya. Supaya kita tidak tersesat. Supaya kita berada dalam jalur yang benar. Dan kita juga bukan hanya itu, tapi mendengarkan apa yang harus kita lakukan demi kebaikan umat manusia. Saudara, apa yang dapat mengalahkan kita kalau Tuhan hadir dalam diri kita, kalau Tuhan mencintai kita, seperti kata Paulus kepada kita, ya, Paulus mengendaki dan mengatakan kepada kita, kalau ada kasih Allah yang tinggi, yang luhur, yang mulia, yang dalam, ya, tak ada satu penderitaan pun yang membuat kita putus asa, gelisah, luar biasa. Semoga kita semua hidup kita bersama dikuasai oleh rahmat kehadiran Tuhan dalam diri kita. Tuhan memberkati Anda dan kita semua menyadari kehadirannya yang mengagumkan. Karena Tuhan datang mendampingi kita semua. Tuhan memberkati kita semua hari ini. Immanuel, Tuhan selalu hadir kapanpun, di saat apapun. Kita tidak sendirian. Tak pernah boleh kita menjadi putus asa. Tuhan mengendaki kita tidak sendirian. Dia selalu bersama kita. Dia memberikan kepada kita Roh Kudus-Nya. Dia mendampingi kita dalam kata-kata, dalam mulut, dalam pikiran kita. Supaya kita mendengarkan dan menjalankan apa yang dia kehendaki bagi kita. Tuhan memberkati Anda. Mari kita bersyukur atas kehadiran Tuhan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus.